Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lely Fauzia NIM 2119171. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul karakter pendidik. Hakikat karakter pendidik. Pengertian dari karakter sendiri adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berperilaku, ataupun merespon sesuatu. Sedangkan pendidik itu sendiri adalah seseorang yang membimbing ataupun memberikan materi kepada peserta didik. Jadi bisa disimpulkan karakter pendidik adalah suatu sifat atau perilaku yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang gemilang, bermartabat, dan juga berakhlak. Selanjutnya ada teori karakter pendidik. Seorang pendidik atau pengajar harus mempunyai karakter yang baik supaya anak didiknya juga menjadi orang yang berilmu. Ada 5 kategori karakteristik pendidik dalam Al-Quran. Pertama yaitu karakteristik keimanan ataupun imaniyah. Karakteristik keimanan itu merupakan fondasi bagi setiap muslim, apalagi bagi seorang pendidik. Yang termasuk dalam karakteristik ini yaitu seperti perilaku jujur, sidik, kemudian penyayang, rahmah, kemudian bersahabat, rifki, santun tapi tidak lemah, kuat tapi tidak kasar, rendah hati atau bisa disebut dengan tawaduk, tidak sombong, sabar dan menahan amarah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada karakter fisik, jismiyah. Seorang pendidik harus mempunyai jiwa yang kuat dan juga pola hidup yang sehat, rapi, bersih, dan enak dipandang. Tidak berperilaku subhat ataupun perilaku yang tidak patut ditunjukkan kepada peserta didik, karena pada dasarnya pendidik harus menjadi motivator kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Kemudian yang keempat ada karakteristik akal atau spiritual, al-aqliyah wa al-nafsiyah. Yang termasuk dalam karakter ini adalah seperti cerdas ataupun bisa dikatakan dengan zaki. Seorang pendidik harus mempunyai keilmuan ataupun kecerdasan yang meluas, karena nantinya seorang pendidik itu membimbing atau memberikan ilmu kepada peserta didik sesuai pelajaran yang mereka ajarkan. Selanjutnya ada karakteristik profesional. Pendidik yang baik harusnya memiliki kompetensi akademik ataupun keilmuan yang diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi dan menerapkan metode pengajaran yang tepat kepada anak didiknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya, dalil tentang karakter utama sebagai seorang pendidik yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki atau raja di hari pembalasan. Tafsir dari Quran surat Al-Fatihah yaitu dalam ayat pertama, yaitu menunjukkan intinya pada semua perbuatan manusia itu didahului dengan menyebut nama Allah. Apabila semua perbuatan itu tidak ada Allah, maka perbuatan itu tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya ayat kedua yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini merupakan pujian kepada Allah karena Dia memiliki semua sifat sempurna dan karena telah memberikan berbagai kenikmatan baik lahir maupun batin. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa setiap pujian yang baik itu hanyalah bagi Allah, sebab Dialah sumber terciptanya semua makhluk. Dialah pengatur dan penata semesta. Jadi semua pujian yang baik itu dikhususkan hanya kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu ayat ketiga yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dua kata tersebut menggambarkan sifat Allah yaitu Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Diartikan bahwa Allah itu memelihara manusia dengan rasa kasih sayang.
Kemudian yang terakhir ayat keempat yang artinya yang menguasai dari pembalasan. Di ayat keempat ini kata terakhir ada Al-Malik yang artinya maha penguasa, yang berarti yang maha kuasa untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu analisis Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Arti dari Asma sendiri itu nama-nama, dan Al-Husna itu baik, bagus. Jadi bisa diartikan bahwa Asmaul Husna itu adalah nama. Istilah Asmaul Husna itu juga terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-4, yaitu Allah. Kata terakhir itu berakhir dengan kata wallaha yang artinya mengherankan atau menakjubkan. Tuhan dinamakan Allah itu karena semua perbuatannya, semua sifat-sifatnya itu mengagumkan, mengajubkan. Segala puji dan sanjungan hanya untuk Allah. Kemudian ada kata Ar-Rahmanir Rahim pada ayat ketiga. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang artinya maha pengasih dan juga maha penyayang. Itu menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat pengasih dan juga penyayang kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian ada Al-Malik dalam ayat keempat, yaitu ayat terakhir, menjelaskan bahwa dialah yang merajai semua alam semesta ini, dialah yang mengatur, yang menguasai, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang bermanfaat maka itu semata-mata datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.